Iya Pak, saya tuh punya apa saham BTPS Pak. Dan memang rencana saya pengen hold gitu kan untuk investasi jangka panjang karena saya berharap sebenarnya BTPS itu seperti BCA gitu, tapi kan ini dari sisi syariahnya gitu ya. Ya. Sebelumnya saya pegang BRIS dan waktu itu udah sempat pada saat IPO itu saya beli di 500, kemudian saya jual dan alhamdulillah untung gitu ya. Nah, untuk yang BTPS ini gimana Pak untuk prospek ke depannya gitu? Apakah bisa saya untuk kayak investasi jangka panjang atau tidak? Itu aja Pak, Ibu beli di makasih. harga berapa, Bu? Di 3.800 Pak, tapi sekarang udah turun ya Pak di 3.400-an ya. 3.800. Berarti belinya waktu Kemahalan. enggak, bukan masalah kemahalan. Belinya kapan gitu Oh loh? ya. Kapan, Bu? Masih ingat Eh nggak? kurang lebih 2 bulan, 3 bulan yang lalu deh Pak, saya lupa lah. Oh, baru masuk. Baru masuk. Baru masuk. Iya, 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 iya. Iya. Berarti sekitar bulan Oktober ya? Oktober Iya. 2021. Oke. Iya, iya. Wah, justru pas lagi tinggi-tingginya itu habis itu turun lagi, ya kan? Iya, benar 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 Pak. Dan actually BTPS ini sempat cuman 2.200, Ibu Mai. Jadi bahkan pada harga sekarang kalau dibandingkan dengan harga terendahnya itu masih cukup tinggi ya. Nah, oke. Tinggi ya, Mak. Oh, ya. Tapi saya jawab sedikit ya. Nah, enggak. Saya pertama cerita dulu soal BTPS ini. BTPS ini secara fundamental, bukan. Tadi Ibu Mai bilang bahwa BTPS ini seperti BCA-nya tapi syariah gitu ya. Kalau Ya. disebut seperti itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau bank syariah yang terbesar itu, ya itu BRIS. Yang sekarang namanya bukan lagi BRI Syariah, melainkan Bank Syariah Indonesia. Dia Iya, besar karena merupakan gabungan dari bank-bank syariah yang lain, Mandiri, BRI, sama BNI digabung jadi satu. Kalau BTPS itu dari sisi aset, dari sisi jumlah kantor cabang dan seterusnya itu kecil. Jauh lebih kecil daripada BRIS. Tapi dari sisi kinerja jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi ceritanya kan begini. Eh, BTPS ini kan anaknya BTPN, Ibu Mai. BTPN itu sendiri ya bukan bank besar, dia relatif bank menengah lah seperti itu. Tapi dia itu kinerjanya sangat bagus karena dia sukses ketika dia masuk ke industri pembiayaan mikro. Bank paling menguntungkan di Indonesia itu adalah Bank BRI. Bukan BRI Syariah, tapi Bank BRI. Kenapa dia paling menguntungkan? Karena dia bermain di kredit mikro. Kredit mikro itu jadi orang-orang yang pedagang pasar gitu loh. Orang dagang gorengan segala macam, pinjem duit 3 juta rupiah, balikinnya 3.600.000. 600.000 itu mungkin kelihatannya kecil, tapi 600.000 itu kan artinya 20% dari pokoknya. Kalau kita kasih pinjaman ke korporasi yang nilainya sampai triliunan, 1 triliun, nggak mungkin bunganya sampai 20%. Biasanya bunganya lebih kecil, cuma 12-13%. Nah, jadi kredit mikro ini nih cuannya gede banget kalau untuk perbankan. Tapi masalahnya berbeda dengan kalau kita ngasih pinjaman ke perusahaan, itu kan ada jaminannya. Jaminan gedung, jaminan pabrik, aset-aset tertentu lah segala macam. Tapi kalau misalnya kredit mikro, orang minjem 3 juta yang nggak ada jaminan apa-apa, Bu. Artinya apa? Risiko gagal bayarnya lebih besar. Di satu sisi profitnya besar, tapi di sisi lain bisa macet, bisa kreditnya itu bisa macet. Nah, makanya meskipun banyak bank-bank yang lain mencoba masuk ke kredit mikro, ya Bank BJBR, Bank Danamon, BNI, Mandiri juga mencoba masuk ke mikro. Tapi sejauh ini kinerja mereka tidak ada yang sebagus BRI. BRI ini sudah sangat-sangat ahli dalam hal kredit mikro tersebut, jadi dia mampu untuk meminimalisir risiko kredit macetnya itu. Sedangkan di sisi lain profitnya gede karena yaitu bunganya besar. Bunga kredit mikro itu sangat besar, 20% lebih. Nah, tapi ada satu bank yang dia itu mampu masuk ke kredit mikro ini dan cuan. Apa itu? BTPN. BTPN ini dia mampu melakukan itu gitu. Jangan salah, bank-bank yang lain juga mencoba masuk ke situ ya, tadi saya sudah katakan, tapi gagal semua. BTPN ini enggak, dia sukses. BTPN ini yang tadinya bank tabungan pensiunan,
Jadi orang-orang yang nabung di situ adalah biasanya pensiunan Taspen, pensiunan TNI, pensiunan pegawai negeri. Sekarang dia menjadi bank kredit rakyat, bank mikro seperti itu. Dan dia sukses. Dia mampu mengelola kredit macetnya sehingga tetap rendah. Dan kemudian dia masuk juga ke syariahnya melalui BTPS. Jadi dengan infrastruktur kredit mikronya yang sudah ada, sekarang kemudian di lebih spesifik lagi segmennya ke dalam segmen syariah. Ini menarik karena mereka itu di BTPS ini benar-benar masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi para petugas-petugasnya itu pakai sepeda ontel seperti itu, bawa alat apa itu kayak semacam edisi ya untuk kayak kalau kita mau bayar makanan pakai kartu debit itu loh di mall-mall seperti itu. Dan itu bisa sampai pelosok-pelosok ya, ke ibu-ibu rumah tangga itu dikasih modal usaha barang 3 juta, 2 juta, 1 juta rupiah bahkan untuk bikin cireng, untuk bikin dodol, untuk bikin makan. Dan ternyata sukses. Cuan besar BTPS dari situ. Jadi bagus banget BTPS ini. Jauh dibanding BRIS. BRIS itu masih profitnya kecil banget lah karena dia masih sibuk konsolidasi setelah kemarin dia merger seperti itu. BTPS ini enggak. Makanya valuasinya pun wajar jika cukup tinggi ya. Tapi, nah ini di sini kita bisa lihat. Sebentar saya coba. Nih, di sini salah satunya itu saham yang kita screening itu BTPS. Nah di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ROE-nya itu mencapai 21,7%. Ada BRIS juga kalau nggak salah di sini ya. Nah BRIS itu 12,5%. Jadi yang BTPS itu tadi lebih bagus gitu. Nah ini. Malah di masa lalu sebelum tahun sekarang itu lebih tinggi lagi, pernah sampai 30%. Tapi harga sahamnya kalau pada harga 3.800 ya, Ibu Mai. Ibu Mai kemarin belinya di harga 3.800 ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, itu ROE-nya hampir 20% dan PBV-nya juga mencapai 4,3 kali. Menurut saya ini agak terlalu tinggi. Murahnya itu kurang lebih di harga 2.200. Pada harga 2.200 pun, PER dia masih di atas 10 kali, PBV dia juga masih 2,5. Tapi menurut saya ini sudah cukup murah. Kenapa? Karena kalau orang, Ibu Mai pasti rekeningnya rekening syariah, ya nggak Bu? Betul ya? Nah, Enggak, iya Pak. kalau orang punya rekening syariah dan dia mau beli saham bank, maka pilihannya itu hanya ada 3. BRIS, BTPS, sama satu lagi apa? PNBS, Bank Panin Syariah. Tapi dari 3 itu yang bagus cuma BTPS doang. BRIS juga bagus sih sebenarnya, cuman kemarin itu kelewat di pom-pom istilahnya, harganya jadi kelewat tinggi seperti itu. Jadi harus harganya turun dulu lah, bahkan pada harga segini pun saya pikir masih agak mahal ya. Nah kalau BTPS ini enggak, dia bagus dan harga sahamnya pun tidak terlalu tinggi. Tapi kalau pada harga 3.800 itu tinggi juga menurut saya. Sekarang dia lagi agak turun ke 3.400 dan pada harga segini saya masih belum tertarik. Murahnya itu kurang lebih di 2.200 Bu. 2.200. Nah, sekarang posisinya Ibu sudah pegang, ya kan? Yep. Yeah. Sarannya bagaimana? Cek lagi Ibu. Berapa persen dari alokasi portofolio Ibu, misalnya Ibu punya uang 100, maka berapa rupiah yang masuk, apakah 10, 20 ke BTPS ini? Boleh saya tanya? Kurang lebih 10 sih Pak, nggak banyak sih Pak. Karena saya baru mau coba aja sih Pak. Oke. Sebenarnya 10 itu banyak Bu. Berarti apa namanya, berarti kan Ibu masih punya sisa dananya itu 90 kan untuk saham-saham yang lain? Iya. Nah, Iya. tapi 10 itu tetaplah tidak terlalu banyak. Jadi Ibu punya opsinya begini, hold saja dulu. Kalau nanti dia sewaktu naik lagi ke 3.800, bisa dipertimbangkan jual dulu Bu. Jangan khawatir sahamnya akan langsung naik lagi, enggak. Biarin aja, kalaupun dia naik lagi ke 4.000, 5.000, eventually dia akan turun lagi, karena sejak awal valuasinya mahal. Saya ngomong begini waktu BRIS, dia naik sampai 4.000. Waktu BRIS sampai 4.000 itu banyak orang FOMO. Takut ketinggalan. Pak Teguh gimana kalau ini lanjut naik sampai 7.000? Saya bilang enggak, nanti juga dia akan turun. Benar, dia turun sekarang. BTPS ini kalau dia nanti eventually dia balik lagi ke 3.800 dekat-dekat situ, jual dulu Bu. Habis itu tunggu. Saya nggak tahu apakah dia bisa turun sampai 2.200 atau tidak.
Mungkin mentoknya di 3.000 kalau besok-besok dia turun. Nah, tapi kalau dia turun misalnya ke 3.000, kan ingat ya, Ibu kan tujuannya untuk jangka panjang nih. Kalau Iya. kita tujuannya untuk jangka panjang, artinya apa? Sekali beli, jualnya lama kemudian. Jadi ketika kita mau masuk juga jangan buru-buru, tunggu. Meskipun itu harus nunggu beberapa bulan, nggak apa-apa. Karena sekalinya nanti kita beli, akan di hold untuk as long as possible. Jadi tunggu, beberapa bulan dari sekarang nggak masalah. Kalau nanti dia turun sampai 3.000 kita beli, dan kalau dia turun lebih lanjut sampai 2.200 kita beli lagi sekali lagi. Jadi kita total 20% dari portofolio ada di BTPS, dan setelah itu hold saja. Kalau untuk jangka panjang sih saya percayalah BTPS ini bagus. Satu, karena dia sudah punya infrastruktur sistem yang bagus untuk kredit mikronya itu tadi. Yang kedua, ukuran perusahaannya masih kecil. Jadi dia potensi pertumbuhannya masih sangat besar untuk masa depan gitu. Sudah cukup?